وأن الله يرزقنا علم النافع ورزق الواسع ويرزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين على هدينا وعلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء الزلاه مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا وشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله شرط المحلوف عليه. شرط المحلوف عليه أن يكون ترك وضع شرعي، وشرط المدة أن تزيد على 4 أشهر، وشرط الصيغة شرط صيغة الإله لفظ يشعر به. وشروط الزوج المولي. شروط الزوج المولي 2: إمكان وضعه وصحة الطلاق. وشرط الزوج المولى من وضعها. شرط الزوجة المولى من وضعها إمكانه. سورة الإله أن يقول زيد لزوجته والله لا أطأك، أو والله لا أطأك 5 أشهر. حكم الإله التحريم، وأن للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء المدة بالفيئة أو الطلاق، وأن للحاكم التطليق عليه إذا امتنع منهما. Masih dibahas pembahasan tentang ila. Dikatakan syurutul mahluf bih, syurutul mahluf alaihi. Syarat daripada sumpah atasnya. Yaitu atas apa, atas dasar apa, atau atas tujuan apa dia itu bersumpah. Kalau di babul ilah ini adalah sumpahnya dia tidak mau berhubungan badan. Sumpahnya dia tidak mau berhubungan badan. Maka dikatakan syaratul mahluf alaihi, syarat daripada sumpah atasnya, yaitu an yakuna tarka wad'in syar'iyyin, yaitu hendaknya dia bersumpah untuk meninggalkan wata' atau jima' syar'i yang sesuai dengan syariat. Dikatakan catatan kaki nomor 7. Fala ila bihalfihi alam tina'ihi min tamattu'ihi biha bighairi wad'in. Maka tidak dinamakan ila dengan sumpahnya suami atas pencegahan dirinya daripada bersenang-senang atau bercumbu dengan si istri, biha dengan si istri, bighairi wad'in tanpa ada jima atau wata, tanpa ada jima. Misalnya
si suami bersumpah tidak mau mencium istrinya lagi, itu tidak dinamakan ila. Tidak dinamakan ila. Kalau secara bahasa iya ila, tapi kalau secara syariat, makna syariat ila, maka itu tidak dinamakan ila. Atau si suami bersumpah untuk tidak melakukan berhubungan badan dengan posisi atau gaya tertentu, maka itu juga tidak dinamakan ila. Tidak dinamakan ila karena posisi atau gaya yang lain bisa, ya, gitu. Entah itu mungkin kenapa. Ya. Yang pasti kalau meninggalkan wata' syar'iyyin bil kulliyah dengan setotalnya, dengan seluruhnya, maka itu namanya ila. Kalau masih ada kemungkinan untuk wata' dengan dengan cara yang lain atau posisi yang lain, maka nggak masalah. Ya. Wala min wad'iha fi haidin au haramin. Dan tidak juga ihram itu. Di situ apa? Haram, ya. Haram, ya. Iya, harusnya ihram. Ihram lebih pas maknanya. Dua-dua maknanya wata haram atau wata ihram sama aja itu. Artinya wata yang tidak diperbolehkan. Atau ihram. Ya, ihram. Di kitab yang lain ihram, di cetakan yang lain ihram. Ya, di syarah juga ihram. Ya. Atau dia tidak berhubungan, bersumpah untuk tidak berhubungan dengan si istri dalam waktu atau dalam masa haid. Sumpah demi Allah saya tidak mau berhubungan denganmu ketika kamu haid. Ya, namanya bukan ila itu memang. Justru kalau itu berhubungan, kalau dia berhubungan si suami itu malah bahaya. Ya, malah hukumnya haram. Ya. Au ihram atau dalam keadaan ihram. Ya. Dalam keadaan ihram si suami sumpah demi Allah saya tidak akan berhubungan denganmu selama kamu ihram. Ya, enggak masalah. Karena hubungan badan dalam keadaan ihram itu selain fidyah juga dapat dosa. Itu. Atau bersumpah untuk tidak berhubungan badan di dubur, ya, di jalan belakang. Itu juga termasuk apa? Termasuk bukan ila. Ila hanya dengan bersumpahnya seseorang suami untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya secara syariat, yaitu dengan hubungan gubulnya, dengan kemaluan depannya. Ya. Lalu kemudian dikatakan syaratul muddah, syarat zamannya atau masanya. Dikatakan syarat daripada masanya, masa bersumpahnya itu ada masanya itu, ya. Ada masanya. Adalah Allah tazida ala arba'ati asyhur, hendaknya dia lewat daripada 4 bulan. Seorang suami di awal bulan Januari mengatakan kepada istrinya, kalau kamu demi Allah saya tidak mau berjima denganmu. Ya. Mutlak, nggak disebut 4 bulan, tapi mutlak. Maka ditunggu. Ya.
sebulan, 2 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Selama sampai 4 bulan dia tidak dihubungi, tidak berhubungan, si suami itu tidak berhubungan atau menjima istrinya, maka istrinya nanti ada boleh bertindak, nanti insya Allah disebut, yaitu dengan melaporkan atau mengangkat kasusnya tersebut di atas kepada hakim atau di pengadilan, ya, atau di pengadilan. Loh, ini nggak sumpah, cuman memang istrinya itu tidak dihubungi atau berhubungan badan. Si istri suami itu memang tidak mau berhubungan badan tapi tanpa sumpah. Apakah dinamakan ila? Enggak. Tidak dinamakan ila. Ya, tidak dinamakan. Ila itu hanya dengan kalimat yang namanya sumpah. Itu jelas. Itu adalah suatu rukun. Ya, rukunnya termasuk rukunnya. Dikatakan catatan kaki nomor 8. Ai bima marra ala khilafihi. Dengan apa-apa yang telah lewat dengan perbedaan-perbedaan di dalam permasalahan ini. Ya. Kaqaulihi wallahu la ata'uki. Demi Allah saya tidak akan berhubungan dengan engkau. Ya. Ini suami mengucapkan seperti itu. Ucapan seperti itu bisa dan itu sudah menjadi ilah. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan baru ada laporan atau mengangkat kasus itu kepada hakim atau pengadilan. Atau mengatakan wallah la ata'uki abadan. Demi Allah saya tidak akan berhubungan denganmu selamanya. Kata si suami kepada si istrinya. Aw wallah la ata'uki khamsata ashhur. Demi Allah saya tidak akan berhubungan denganmu 5 bulan. 5 bulan. Aw dikatakan wallah la ata'uki hatta tamuti. Demi Allah saya tidak akan berhubungan denganmu hatta tamuti sampai kamu mati. Au hatta amut. Saya tidak akan berhubungan dengan badan denganmu sampai saya mati. Saya yang mati. Atau kamu yang mati. Ya, itu sama aja. Au hatta yamut fulan. Si fulan jadi korban nih. Jadikan sumpah ini. Suami istri nggak tahunya ada mungkin pembantu rumah tangganya atau asistennya lewat juragan gue tukaran. Ya, tapi juragan ngomong, demi Allah kamu tidak akan saya kumpuli sampai iki mati. Jadikan tumbal. Kak melok-melok apa-apa tadi no sumpah. Ya. Atau dikatakan wa mithluhu kullu mustab'idil husul fi arba'ati ashhur. Dan juga contohnya yang lainnya adalah ya, setiap apa-apa yang jauh untuk didapatkannya fi arba'atil ashhur dalam jangka waktu 4 bulan. Ya. Kalau sudah 4 bulan itu sudah ilah namanya. Ya. Kemarin kita sudah bahas pengertiannya ya. Pengertiannya kemarin sudah kita bahas pertemuan yang pengertian yang sebelumnya. Ya, jelas secara syariat langsung aja. Kalau secara bahasa sudah adalah sumpah. Secara syariat adalah sumpahnya suami untuk dia mencegah dirinya dari berhubungan badan dengan istrinya mutlaqan. Secara mutlak yaitu tidak terikat waktu. Atau aktsar min arba'ati ashhur, lebih daripada 4 bulan. Oh dia sumpah 3 bulan. Saya sumpah tidak akan berhubungan denganmu selama 3 bulan. Itu bukan, itu belum sampai dinamakan sebagai, itu sumpah secara bahasa. Tapi secara syariat belum. Tapi kalau si suami ternyata 3 bulan diminta sama istrinya, tolong mas, ya, ayo kita berhubungan dan lain sebagainya. Suami tetap menolak sampai lebih dari 4 bulan, otomatis namanya ilah. Loh, apa yang dibahas ilah? Ilah itu nanti si istri itu bisa lapor. Si istri itu bisa lapor. Loh, karena penderitaan perempuan itu kalau sudah 4 bulan nggak berhubungan badan itu mereka mayatahammal, mereka nggak sanggup. Mereka nggak sanggup. Sampai ada yang mengatakan ya,
kalau 4 bulan ini santriwati. Ya. Kalau 4 bulan ya mending gak kawin. Mending mati kok bojone. Sampai ada yang mengatakan, "Loh kenapa?" Karena di depannya ini ada suaminya, barang halal gitu ya. Barang halal ini suami, barang halal. Ya. Dan bisa maaf bisa dinikmati. Tapi nggak iso diapa-apakno. Dia tidak bisa memuaskan istrinya. Tidak bisa menghilangkan hasrat istrinya. Dan istrinya ngempet nahan. Kenapa? Ya karena ada suami. Nah nggak anak suami itu paling nggak lebih gampang lagi tuh dia menahan. Lebih gampang untuk menahan. Loh, zaman sekarang Beb ada orang itu telepon-teleponan dan lain sebagainya. Itu yang karya nggak tahan. Kalau zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada apa-apa, surat menyurat. Ya kadang-kadang ngirim suratnya ambil uangnya disian uang gitu tuh. Nih, zaman dulu kan gitu. Jadi mereka masih bisa nahan dan tidak ada yang namanya media sosial, nggak ada ya orang-orang keluyuran yang seperti buka aurat dan lain sebagainya, laki-laki yang merayu dan lain sebagainya. Jadi zaman dulu itu walaupun beberapa tahun terkadang itu mereka masih bisa nahan. Loh kalau ilak gini, kalau seperti ini bagaimana? Yang salah sebenarnya adalah suaminya. Ya. Atau lebih daripada 4 bulan itu ilak. Ya. Lalu dikatakan ya, itu adalah mudah. Sehingga kalau dia bersumpah tanpa diikat waktu lalu kemudian ternyata sampai 4 bulan dia tidak berhubungan sama sekali, atau si suami sama sekali tidak mau berhubungan, maka itu namanya ilak dan bisa diangkat. Ini nggak taunya setelah 4 bulan itu suami kan bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Nggak taunya pertengahan di antara 4 bulan itu, mungkin 2 bulan, 3 bulan, si suami maaf loyo. Loyo. Artinya apa? Artinya nggak bisa berhubungan. Nggak bisa berhubungan. Ono tapi nggak bisa. Ono tapi ya kayak nggak ono. Nah kalau seperti ini bagaimana? Cukup untuk si suami lalu kemudian mengatakan saya berjanji untuk berhubungan denganmu. Dengan kata-kata itu boleh. Dengan kata-kata itu boleh. Dan juga si suami nanti berharap bahwasanya suatu saat nanti dia bisa bisa bangun dan bisa berhubungan dengan si istri. Tapi kembali lagi, kalau si istri nanti itu mengangkat kepada si hakim, ya nanti beda lagi beda lagi kasusnya. Lalu dikatakan syartus sighah, syarat daripada sighah. Syarat daripada sighah. Syartus sighatil ila, syarat daripada lafaz-lafaznya ila atau sighahnya ila, ucapannya ila adalah lafadzun, suatu lafaz yush'iru bihi, yang dirasakan bahwasanya itu adalah ila, atau itu adalah janji atau sumpah tidak berhubungan dengan si istri. Itu ila. Itu ila. Maaf. Di sini dikatakan catatan karena kaki nomor 9 ini bahasa ini karena berhubungan dengan watak, kadang-kadang bahasanya rodok nyerempet rusuh ya. Tapi yang namanya fikih ya, semua apa lagi ya. Karena terkadang kalau pakai bahasa majas nggak paham. Tapi ada orang kelewat pinter masih majasnya kok opo ae dhek paham. Soalnya memang uteknya arahnya sana terus. Uteknya arahnya sana terus. Iya. Ya, lafdzun yash'uru bihi, catatan kaki nomor 9, kataghibu hasyafah bifarj, seperti menenggelamkan ujung kemaluannya di farj atau di gubul atau di kemaluan istrinya. Ya. Ini bahasa kitabnya nih. Ya. Jadi si suami sumpah ya.
saya tidak akan memasukkan punya saya ke tempatmu. Itu ila. Itu ila. Wata, atau dengan lafaz langsung wata, demi Allah saya tidak akan berhubungan badan denganmu. Atau dengan lafaz jima, ya, demi Allah saya tidak akan berjima denganmu. Nah, atau dengan bahasa-bahasa yang sekarang ini, bahasa kasar, bahasa halus podo wae. Kalau itu adalah lafaz yang dirasakan bahwasannya itu adalah apa namanya? Ila, maka selesai. Maka itu adalah ila. Syurutuz zaujil muli, syarat suami yang mengila, yang bersumpah. Ya. Syaratnya suami yang bersumpah. Tidak semua suami bersumpah terus selesai jadi ila, enggak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, imkanu wad'ihi, memungkinkan untuk berkumpul, memungkinkan untuk berhubungan badan. Catatan kaki nomor 1 dikatakan fala yasih mimman syalla, maka tidak sah bagi orang yang lumpuh, ya. Au jubba dzakaruh, atau terpotong kemaluannya. Walam yabqa minhu, dan tidak tersisa dari kemaluannya tersebut qadral hasyafah, seukuran hasyafah. Hasyafah itu helmnya. Hasyafah itu helmnya. Insyaallah ngerti kabeh helmnya. Mosok lak mriji rek, iki ngelef iki. Iya. Lah ya apa kepotong sisa sak mene. Kutil. Ya apa segini, enggak ada manfaatnya itu. Itu kayak apa? Kayak udun gitu ya. Nah, nggak bisa nggak ada kenikmatan, atau tidak dinamakan sampai tidak dinamakan yang namanya itu adalah berhubungan badan atau jima, ya. Atau syal, atau lumpuh, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa sama sekali. Ya. Lumpuh itu bukan lumpuh badannya ya, kadang lumpuh badannya yang sampai kasus kapan hari itu, bukan stroke. Satu orang malah nggak punya tangan, nggak punya dua tangan, tapi ya anaknya akeh, ya. Atau yang lain lah ya. Tapi yang dimaksud adalah syal atau lumpuh zakarnya. Ya, zakarnya nggak bisa diapa-apakan. Ya. Itu juga, nggak bisa ereksi. Itu ada doanya itu. Ini khusus untuk muzawwij, untuk orang yang menikah. Untuk orang menikah. Yang belum menikah jangan coba-coba. Ayo. Nah, ini adalah doa daripada Al-Imam, termasuk doanya Ibn Sirin. Al-Imam Ibn Sirin. Beliau itu bahkan berdoa ini dalam sujudnya beliau. Riwayat konon ya, konon doa ini bahkan diamalkan oleh beliau ketika dalam sujudnya. Apa itu doanya? Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi farhatun li ahli. Anna fihi farhatun li ahli ya. Ahli itu artinya untuk keluargaku, untuk istriku. Apa artinya itu? Ya Allah, kuatkan zakarku, kuatkan kemaluanku, karena dalam kuatnya kemaluanku adalah kebahagiaan untuk istriku. Iki dungane salaf lho rek. Ya. Ana wong sing sok alim rada astagfirullah. Ndak oleh donga koyo ngene, ndak oleh. Tapi ngarep. Tapi berharap-harap. Tapi wedi ngelafat. Ini Ibn Sirin malah doanya itu sampai dikatakan dalam sujudnya beliau. Ya. Karena para salaf itu minta apapun dalam sujudnya luar biasa, sampai ada yang minta garam. Ya. Bojone ngomong, uya nang suamiku, garam di rumah habis, sik tak sembayang. Sholli rakaate, sholli suratul hajat rakaate lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sujud ya Rob, jaluk uya. Tapi enggak bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arab.
Gak ngerti bahasa Arab, chat GPT saat durunge sembahyang. Bahasa Arabnya minta, ya Allah saya minta garam opo ya. Wis. Kok ana tulisane. Gak ana harokate, jaluk tolong berikan harokat. Kadang-kadang chat apa GPT ya luar biasa ya. Itu kari dikai serban ustaz itu. Nah. Jadi seperti itu. Itu doanya. Hafal lah doanya. Hah? Ulangi lagi. Hah? Ojo mbok rekam rek. Sing isin aku. Sampai nyebar di sini. Apa itu doanya? Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi farhatun li ahli. Ya Allah, kuatkan iki gawe sing kawin ya. Sing kawin tak ijazahi, sing durung kawin entar kawin. Ya Allah, kuatkan kemaluanku atau zakarku, sesungguhnya dengan kuatnya zakarku adalah kebahagiaan untuk istriku. Mujarrab. Itu mujarrab. Kemudian wasihhatu talaqih, dan sahnya talak si suami. Sekiranya kalau suami itu mengucapkan talak itu terjadi. Ya, terjadi. Jadi kalau suami itu mengatakan kamu saya talak itu terjadi. Ada suami yang mengucapkan talak nggak jadi. Sampai diulang-ulang nggak jadi. Itu ada. Di sini katakan catatan kaki nomor 2. Fala yasihu min sobi. Tidak sah talaknya seseorang bayi. Talaknya seorang bayi itu tidak sah. Masih ya dia digawe wirid tapi bayi bang. Tetap tidak sah. Atau juga talaknya majnun, orang gila. Talaknya orang gila. Ada yang mengatakan kalau orangnya itu pikun, sehingga dia itu kadang-kadang ngucapnya sembarangan, pikun ya, yang benar-benar pikun. Kadang-kadang orang pikun dikai duit, iki duit pira iki? Gelem. Pira iku? 1.000. Pikun lali kabeh, tapi eling utang. Iku utang ambek aku sakmene iku durung pikun iku berarti. Ya. Itu juga tidak sah karena pikun itu syibhul junun, seperti atau menyerupai gila atau naqs fil aql, kekurangan di dalam akalnya. Atau juga apa? Wa mukrah. Atau orang yang dipaksa. Oh, dia sumpah. Tapi di bawah ancaman pedang. Latih atau telepon kau nak sumpah untuk mentalak untuk menyumpahi istrimu, maka kamu akan saya bunuh. Akhirnya dia sumpah saya tidak demi Allah saya tidak akan berhubungan badan denganmu. Itu mukrah. Apakah jadi? Ilahnya nggak jadi. Karena syaratnya suami tersebut adalah bisa berhubungan badan atau memiliki kemampuan untuk berhubungan badan dan juga sah talaknya. Syartuz zaujah, syarat daripada istri. Syaratnya istri ini. Yang disumpahi. Syarat istri yang disumpahi untuk tidak berhubungan dengannya adalah imkanuhu, yaitu memungkinkan. Si istri itu memungkinkan untuk dikumpuli. Lah istri ini gak esok dikumpuli terus disumpahi, ya gak dadi. Sumpah gak sumpah ya padha wae. Ya, sumpah gak sumpah sama saja. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini catatan kaki nomor 3 dikatakan fala yasihul ila, maka tidak sah atau tidak dinamakan ila man wati'a radqa, siapa yang berhubungan badan dengan radqa. Apa ya radqa itu? Radqa itu maaf kemaluannya buntu, tidak tersisa kecuali lubang kencingnya, lubang air seninya.
ya sisanya buntu atau sempit, terlalu sempit. Sempitnya terlalu sempit. Itu sampai ya nggak bisa masuk apa-apa lah. Ya, itu. Masa ono kalau nggak ada nggak mungkin masuk ke kitab. Lu zaman modern ini kadang-kadang ada orang macam-macam. Wong moto ditato kok. Ada nggak mata ditato? Ada. Terus ada seorang perempuan itu yang kemaluannya itu dioperasi sampai nutup atau hampir nutup. Jadi zakar nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Wah, perempuan ini marah sama suaminya. Bojoku ngene ngono. Berangkat dokter, dok tutup punya saya dok. Apa kira yang namanya al-junun funun ya katanya. Gendeng itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Dan hampir semua manusia itu atau ada di dalam diri manusia itu funun atau fan daripada kegilaan. Pernah saya sebutkan itu. Termasuk salah satu kegilaan manusia yang aku nggak gendeng. Begitu lewat dulu anak kabel titik, kabelnya anak setrumin enggak ya kabel itu. Dicekel. Lu ini enggak gendeng enggak gini. Kalau enggak gila enggak gini. Halah apa kabel mbok cekel iki lho. Ya. Aku ngetes delok setrumi, halah apa mbok cekel. Terus ngetes setrum itu kayak apa duduk omamu kok. Kadang-kadang manusia gitu. Nah, nanti jalan anak apa sih? Botol aqua, itu botol itu. Apa? Sering saya ngeliat itu botol itu dibiarkan begitu terus ditutup dilempar ke jalan. Apa tujuannya itu? Hah? Kalau sepeda motor glurak pasti jatuh itu. Pasti jatuh. Lah itu minat junun. Itu adalah macam daripada gila. Gak ada apa-apa ditutup botol ini saya dibuang tanah, dilempar di jalan. Tujuannya mencelakakan orang. Itu juga ada jenis daripada kegilaan. Gitu. Karena apa? Karena itu kemaluannya tertutup dengan tulang atau tulang badannya itu menutupi jalur daripada kemaluannya. Sehingga maaf natap rek. Sehingga natap. Enggak ada siapa-apa dalan buntu gitu rek. Itu. Maka itu semuanya adalah ini syarat daripada zaujatul mula min wad'iha. Syarat daripada istri yang bisa disumpahi untuk tidak dikumpuli. Nah, kalau kayak seperti itu kasusnya enggak bisa atau dalam hal yang lain, kasus yang lain. Enggak taunya tiba-tiba si istri pulang dari negara sing banja ini. Ya. Dia operasi kelamin dari perempuan menjadi laki. Saya dia apa no. Gue disumpah aku ndak ape kumpul. Lah apa kon kumpul iki dadi lanang kok. Iya, enggak bisa kumpul. Kemudian suratul ila, gambaran daripada sumpahnya seorang suami kepada istrinya. Ayyaqula Zaidun, berkata si Zaid li zaujatihi untuk istrinya, wallah la atauki, demi Allah saya tidak akan mengumpulimu. Tanpa menyebut masanya atau durasinya. Nah, kalau disebut bagaimana? Ya, disebut nanti dilihat. Kalau tidak disebut 4 bulan, itu 4 bulan itu batas terakhir, deadline-nya seseorang seorang suami yang kemudian oleh istrinya dilaporkan ke pengadilan. Nanti ada nih. Atau mengatakan wallah la atauki khamsata asyhur, demi Allah saya tidak akan mengumpulimu 5 bulan. Ya. Berarti aktar min arba'ati asyhur. Berarti lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan sudah. Nah. Itu namanya ila, hukmul ila. Hukum daripada ila. Hukmul ila at-tahrim.
Hukumnya ilah itu haram. Hukumnya ilah itu adalah orang bersumpah itu dengan tujuan mengganggu itu sudah haram hukumnya. Mengganggu saja haram hukumnya. Apalagi pakai sumpah. Tambah. Resikonya apa? Resikonya tinggi. Sumpah itu kalau dia melanggar sumpahnya, maka dia kalau ilah ini harus dilanggar sumpahnya. Kalau nggak dilanggar nanti ada pilihannya adalah talak. Kalau ilah ini harus. Selain kemudian si suami mengumpuli istrinya yang tadi disumpahi, maka si suami juga harus melakukan kafaroh. Kafaroh itu dendanya. Ya, kita selesaikan ini dulu. Hukmul ilah at-tahrim. Catatan kaki nomor 4. Kaila kabirah. Ada yang mengatakan ulama ini dosa besar. Wakila saghirah, dan ada yang mengatakan ini dosa kecil. Wa illatut tahrim, dan penyebab daripada tahrim haramnya ini adalah al-ida, ya, mengganggu. Kemarin sudah kita jelaskan artinya mengganggu itu kalau ada bahkan orang ibadah mengganggu orang yang tidak ibadah. Maksudnya tidak ibadah bagaimana? Misalnya dia sholat, bocor ini dibanter-banter loh. Karena di sebelahnya ada orang tidur. Di tempat yang diperbolehkan dia istirahat. Allahu Akbar. Cek tangi loh. Ini bagaimana? Wah, ini ganggu ini. Bahkan pernah terjadi suatu, saya mengalami itu. Saya bukan mengalami, artinya saya menjadi saksi itu, melihat sendiri. Suatu ketika saya di waktu di pesantren di Darul Mustafa, itu jam 2 malam, Sayyid Salim, putranya Habib Umar, itu seperti biasanya baca tarhim. Hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Wah, suaranya keras. Sayyid Salim itu ngomong keras suaranya. Lah biasanya depan rumah itu rumahnya kosong, cuman karena mungkin ada acara atau apa sehingga ada yang menempati. Atau yang punya rumah kembali ke situ atau nginep situ. Lalu jam 2 malam ini saya ngomong sama teman saya waktu itu, ada Ustadz Salim Babki. Wah, keras, banter nih suaranya. Banter suaranya. Iya, keras. Karena hampir 2 kilo dari situ kita masih dengar itu. Akhirnya pas kita balik masuk jam 2 malam, aku sih keluyuran jam 2 itu. Ya. Saya masuk di dar, nggak taunya apa? Nggak taunya tiba-tiba ada orang teriak-teriak dengan membawa musaddas tembak. Karena di sana pistol agak bebas sedikit lah. Ngamuk, buat cara ini. Siapa yang begini? Apa ya? Ternyata apa? Suara tadi itu mengganggu. Akhirnya dia orang itu pulang. Waktunya setelah sholat subuh biasanya ada musafahah. Jabat tangan, salaman. Ketika salaman itu, tahunya orang tadi itu masuk mendekati Habib Umar. Ketika mendekati Habib Umar dia ngomong. Padahal itu yang dimasalahkan tahrim. Tapi karena suara, walaupun suara zikirnya itu pakai suara luar dan tidak mengganggu, karena sudah subuh. Tapi Habib Umar langsung noleh kepada operatornya yang biasa baca wird, matikan suara atas. Jadi suara luar langsung dimatikan pakai suara dalam. Langsung pakai suara dalam. Lalu kan, apa? Salamu, apa? Oh, macam enggak. Marah gitu, pakai suara dalam. Jadi ya hindari keributan sebisa mungkin. Di dalam Islam itu
sesama muslim itu nggak ada yang menunjukkan saya lebih jago, saya lebih berani ya. Islam itu sifatnya bukan seperti itu. Islam itu kita dianjurkan untuk menunjukkan siapa yang lebih baik. Falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Itu Islam. Tapi nek jago-jagoan, putri-putrian. Opo. Iki sing ngene iki kucing, Pak. Kucing iki nek mlaku lho, delok-delok. Iki ngono-ngonoan. Tadi perhatiin ada wong tukaran gara-gara cuma delok-delokan. Oh, kucing. Ngono ae. Tapi aja mbok sebut kucing. Padha wae nek ngono. Iya. Islam itu terkadang ngalah, itu lebih baik daripada nerobos. Si gambarane nang meme-meme sosial kok ngono. Musuhnya apa? Abis akas ngono misalnya. Abis restu. Tak sangar. Weng. Dek kate sepeda motor tapi mandek, ya ilang nyawa. Tapi mbok tandangi ta. Ayo kon salah. Lho kon minggir. Ditampani. Kirim salam kan. Hilang. Itu. Wa anna li zauja mutalabata. Sudah ya nomor 3 catatan kaki nomor 4 ya. Wa idatu tahrim al-ida. Wa anna li zauja dan sesungguhnya untuk seorang istri mutalabata zauj boleh menuntut suami, meminta si suami, menuntut si suami ba'da inqidha'il muddah setelah selesainya muddah atau batasan waktu sumpahnya. Batasan waktu sumpahnya. Sumpah 4 bulan ya lama kumpuli. Setelah 4 bulan istri ngomong, "Mas, saya minta dikumpuli." Tapi enggak ono bojo ngomong ngono, biasa gengsi kabeh. Isin sat ngono biasa. Isin beb, isin. Kon petangulan nahan isin iki bojomu halal apa kon isin. Mintamu kepada si suami itu pahala besar itu. Ya, kok gengsi-gengsian, "Lah, kaya apa?" Yang bojone ngomong, "Lah aku kaya apa? Enggak paten." Wah, wis ngono-ngonoan biasa. Ya, itu gengsi padahal kepengin. Nah. Maka bagaimana? Si istri minta untuk dia dikumpuli setelah selesai masa berlakunya sumpah tadi, yaitu 4 bulan ke atas. Kalau tidak, sini catatan kaki nomor 5 dikatakan ai min ghairi wad'in wala mani'in biha. Ya. Dia meminta untuk dikumpuli setelah masanya dia tidak dikumpuli sama sekali. Wala mani' biha dan tidak ada penghalang untuk si istri tadi. Enggak tahu ini pas nifas, enggak taunya pas haid dan lain sebagainya. Jauh dikumpuli, ya enggak kau lu bojone. Kan sampai nanti kalau datang bulan, lah apa dikumpuli? Enggak oleh toh. Enggak Mas, pokoknya kumpuli. Wah. Pedot iki. Ya. Bil fai'a yaitu dengan pemenuhan atau dipenuhi ibaratnya itu keinginannya. Fai itu pelunasan, wafa fai. Ya. Catatan kaki nomor 6 ya, bikasrul fa yaitu fi'ah. Ya. Ada fai'ah. Bikasril fa wa fathal hamzah, dengan dikasrkan fa huruf fa dan difathahkan huruf hamzah fi'ah. Wa haka ar-Ramli dan Imam Ramli mengatakan bi fathal fa, dengan difathahkan fathahkan huruf fa jadi fai'ah. Wa hiya ar-ruju' yaitu kembali ilal wata' kepada berhubungan badan alladzi imtana'a minhu yang mana si suami tidak mau untuk berhubungan badannya. Bil ila dengan cara bersumpah. Wa tahsul ya, didapatkan itu wata bitaghibi hasyafah ma'al intishar bikubul. Ya. Bikubulin. Yaitu dengan cara ya berhubungan badan dan didapatkan dengan menenggelamkan memasukkan hasyafahnya, kemaluannya atau helmnya
Untuk helm sepeda ya. Helmnya ma'al intishar dengan ereksi bikubul di kemaluan depan. Tidak boleh kemaluan belakang, harus kemaluan depan. Karena itu watak yang syariat. Ya. Itu watak yang atau berhubungan badan yang sesuai dan diperbolehkan dengan syariat. Ya. Ini kayak gini aja rada aneh ya. Padahal AC murup iki, rada ke pembahasan iki. Ngarai sumuk ya. Padahal ya mendung. Padahal ya mendung. Ini matan loh iki. Bisa dikaji matan. Nek syarah kan. Makanya orang-orang yang belajar syarah ngono apa syarah hasyiah itu pembahasan itu kadang-kadang lebih jerus mari ngono wis. Ya, kalau santri ku mlebu kamar kok ngene. Anu yo, kok metu teko rene aku tak kawin, aku tak ngene. Pembahasannya kawin tok santri. Ya karena pembahasannya itu ya rodok-rodok gimana gitu ya. Agak-agak gimana gitu. Saya tidak tahu tadi santri ya kasihan deh lo. Bilfai awit talak atau meminta talak. Ay li'anha taraddad talab bainahuma. Karena si istri itu dipastikan meminta, dia minta untuk dikumpuli, si suami nggak ngumpul. Nah terus apa manfaatnya? Saya kan istri mas. Terus kalau sampean tidak mengumpuli saya, manfaat saya apa buat sampean? Hah? Ah, iya. Kon masak kok anu gajian mbok. Ya, kayak ono bulanan ngono. Ya. Akhirnya nggak ada manfaatnya. Jadi si istri seakan-akan meminta talak. Jadi meminta talak, awit talak. Wa qala ba'dhum, sebagian daripada ulama mengatakan innaha tarattaba fatadrubu. Innaha turattib fatutalibuhu awalan bil fay'ah. Sesungguhnya itu si istri itu memintanya itu pertama dengan fay'ah. Fa in lam yafi, kalau si suami tidak memenuhinya, talabathu bit talaq, maka dia meminta untuk talak. Hada in lam yakum bihi mani' tabi'i. Ini kalau tidak ada yang namanya tidak ada efek yang membuat dia tidak mampu untuk berhubungan badan secara tabiat, secara alami. Kapan hari kita katakan kalau misalnya dia tidak bisa berdiri, maaf tidak bisa ereksi, ya jamu, ya jamu. Ini juragannya ada di sini kok. Si Cilur telu pas. Ya minta apa jamu, dan itu sunnah, mustahab katanya. Mustahab boleh, itu di Ainatul Talibin, itu di Fathul Mu'in dikatakan seperti itu. Sunnah atau bagus dianjurkan. Sunnah itu kalau terus dilakukan oleh Rasulullah, kalau mustahab itu kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang ya. Atau mandub, nadab. Ya. Itu boleh, bahkan dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim, STMJ. Niat apa? Niat supaya bisa membahagiakan istri. Istri sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Loh itu pahala itu pahala. Ya itu pahala. Orang-orang zaman dulu itu makanannya selain ya kan sekarang zaman micin ya. Dan zaman-zaman yang memang merusak. Makanan itu rusak kebanyakannya. Nah, zaman dulu itu alami semuanya. Alami semuanya. Termasuk salah satunya itu kalau untuk memperkuat stamina-nya itu adalah dengan memakan kurma. Enggak. Tapi kurma muda. Itu kalau bagi seorang laki itu memperkuat stamina-nya, untuk bagi seorang perempuan yang sudah melahirkan atau dia armalah ya, maka itu memperbaiki punyanya.
miliknya, keperempuanannya, kewanitaannya. Saya iki apa kayak jamu dibabet tetangga supaya sari rapet. Itu sari rapetnya adalah. Lebih untuk dalam kurma itu banyak manfaatnya, termasuk kalau bijinya itu. Pas berangkat umroh datang ke kebun kurma, lihat ada satu biji-bijian yang masih kurma masih ukuran sak beras-beras. Ukurannya seperti beras gitu, ambil. Nah, ojo mbok pecakno. Jangan dites. Maaf, baunya persis sperma. Mirip sperma. Nah, itu tolak, itu kecil itu. Masih kecil. Calon kurma. Nah, itu termasuk katanya ada yang mengatakan nggak wani nyoba, tapi ada yang mengatakan itu kalau dimakan, masya Allah, memperbagus. Tapi yo kebayang cangkem itu ambune opo ngono. Nggak bisa dibayangkan itu mulut kayak apa itu baunya, terus ngobrol lagi, aduh. Ya. Dan macam-macam cara, dan termasuk cara yang dulu itu adalah kambing itu dimasukkan di asal, madu, lalu dijadikan dendeng gitu ya, atau dijadikan dendeng dulu terus kemudian dimasukkan di madu. Oh, itu luar biasa itu, cobaan itu. Lalu au syar'i atau hadza in lam yakum bihi mani'ut tabi'i au syar'i atau secara syariat. Fa in kana al-awwal kamaradin seperti tabi'i itu atau secara natural itu seperti dia orangnya sedang sakit. Wong loro mbok jaluk. Pas sakit dimintai sama si istrinya, Mas udah 4 bulan, ayo Mas kumpuli saya. Bojone ngomong, kan ndak delok tak iki loro-loron kayak gini. Sedang sakit dimintai untuk berhubungan badan, ya jangan. Itu namanya mani' tabi'i. Talabatu bifai'at, si istri tadi memintanya untuk bifai'at lisan. Maka si istri kalau dia si suami kalau dalam keadaan sakit, maka minta. Kalau nggak bisa berhubungan badan, maka cukup dengan lisan. Bi ayyakula, seperti mengatakan idza qadartu fi'tu. Kalau saya mampu, saya lakukan. Kalau saya sudah kuat, saya lakukan. Fataktafi bil wa'd. Fatuktafa bil wa'd. Maka cukup dengan dijanji. Bukan janji palsu ya. Janji teman ini. Nah. Wa in kana tsani, ya. Adapun yang seperti kedua, contoh kedua itu yaitu mani' syar'i. Ya. Hal yang mencegah secara syariat. Contohnya apa? Ka ihram. Seperti dalam keadaan ihram. Talabathu bit talaq, maka si istri meminta dia talak faqat. Cukup minta talak. Mas, kalau begitu ceraikan saya. Kalau gitu minta talak. Fa in asabil wata', kalau dia si suami tidak mau berhubungan badan, saqatat mutalabatuha, maka jatuh atau gugur permintaannya. Lin hilalil yamin, dengan cara bersumpah. Wa anna lil hakim tatliq alaih, bahwasanya si hakim menggantikan talaknya si suami. 8 ay niyabatan anhu, yaitu sebagai wakilnya atau menggantikannya si suami. Talqatan wahidan, yaitu talak 1. Raj'iyah, dan bisa rujuk. Tapi ada persyaratannya, kayyagul, ini dikatakan kayyagul auqa'tu an fulan,
Si hakim mengatakan saya jatuhkan untuk si fulan kepada si fulanah ya, talqah 1 talak. Fa in kana qabla dukhul, kalau ternyata itu sumpahnya sebelum dukhul. Sebelum dukhul itu sumpahnya sebelum dihubungi, berhubungan badan ya. Belum malam pertama. Saya nikahkan dan kawinkan, saya terima kawinnya, nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan dengan mahar sekian. Tutup kamar ngomong, sumpah petang bulan tidak tak kumpuli. Paham ya? Padahal belum diapa-apakan ini. Lalu setelah 4 bulan ternyata nggak dikumpuli, si istri boleh naikkan ke hakim, hakim nanti kemudian mentalak. Lah talak satunya ini apakah bisa rujuk? Nggak bisa rujuk. Karena kita tahu sebelum dikumpuli kalau dia ditalak maka tidak bisa rujuk. Sampai kapan? Sampai iddahnya selesai. Kalau iddahnya selesai bagaimana? Apakah boleh? Boleh dengan cara akad lagi. Ya. Itu namanya talak bain. Fa in kana qabla dukhul, kalau sebelum dikumpuli, au sabaqa minhu qabla al-ila, atau sebelum disumpahi tadi itu sudah terjadi 2 kali talak, kanat bainah, maka si istri tadi menjadi talak bain. Yang satu nggak bisa dikumpuli kecuali dengan akad yang baru lagi, yang satu kemudian apa? Tidak bisa dikumpuli kecuali dengan pasangan yang baru. Setelah kumpul pasangan dengan suami yang baru dan ditalak suami baru, iddahnya selesai baru bisa balik dengan akad yang baru. Lalu kemudian idam tana'a minhuma, itu si hakim bisa menjadikan mentalak atau menjatuhkan talak jika si suami tidak mau mentalak dan juga tidak mau mengumpuli dan juga tidak mau mentalak. Catatan kaki nomor 9, labudda min hudurihi. Ya. Dan diharuskan itu kurang titik. Min hudurihi liyathbut imtina'uhu, untuk dikokohkan bahwasanya memang si suami enggak gelem. Bojone ngomong, bojoku enggak gelem, hakim, bojomu ndi? Enggak ono. Lah, ini enggak bisa. Ya, harus ada si suami. Hatta law syahida adlan, sehingga kalau sampai bersaksi 2 orang adil, bidzalik, dengan itu lam yutallik alaihi, maka si hakim tidak mentalak hatta yahdur, sampai si suami tadi hadir. Si hakim tidak mentalak sampai si suamiku hadir. Ini bojomu iki, ya wis, auqatu laka atau auqatu talqah. Ya, saya jatuhkan kepada si perempuan itu talak. Ini disaksikan oleh suaminya. Fa in ta'addar huduruhu, kalau sampai sudah enggak bisa hadirnya atau udzur untuk hadirnya, lihnahwi ghaibah, seperti misalnya dia memang sedang dalam enggak bisa diketemukan lagi atau di perjalanan jauh, ngilang minggat ya. Gafatil bayyinah, maka cukup dengan bukti. Wa talaqa alaihi fi ghaibati, dan mentalakkan ya, di dalam ketiadaan si suami, hakim yang mentalak. Tapi tetap itu dengan bayyinah, yaitu bukti. Bukan saksi, tapi bukti. Wa hakadha wallahu taala alam bisawab. Insyaallah mungkin Jumat 3 Jumat ya. Saya nggak bisa datang. Doakan saya insyaallah umroh. Tapi besok terakhir di Dafah, Haji Dafah, tempat Haji Dafah itu insyaallah tetap ada. Tetap ada. Jadi selanjutnya insyaallah libur termasuk hari Selasa. Kajian Selasa, Kamis, tempel, mana ya? Ya. Dan semuanya itu. Sampai insyaallah kembali dalam keadaan salimin, ghanimin, mahfudin, marzuqin, muwaffaqin, dhafirin, dhafirin bil hajati dunya wal akhirah. Ya. Insyaallah. Dan nanti selanjutnya babud dihar. Ya, babud dihar ini jeru kira-kira. Termasuk ada yang mempermasalahkan pemanggilan si suami kepada si istri
Dek atau Abi, istrinya manggil, si suami manggil Mama, Ibu, itu masih ada masalahkan bahwasanya itu seperti dihar, menyamakan istrinya dengan orang yang mahram dengan dirinya, ibu dulure atau siapa yang itu. Nah, itu jadi masalah itu. Kalau zamannya jahiliyah itu langsung talak, itu langsung cerai. Tapi ini syarat Nabi Muhammad ada step-stepnya. Wahakadha wallahu taala alam bisawab. Kita doa, yang mau bertanya nanti setelah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. وزادك ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما كل حلالا دائما وأهلت فيها علماء نهضى بالخير ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Oke, untuk itu kasus yang baru-barusan ini ya, wah itu kasusnya macam-macam itu. Ada ulama yang mengatakan ketika suami mengatakan saya single, itu jika tujuannya itu hampir seperti kinayah. Kalau tujuannya adalah mengatakan dirinya adalah seorang sendiri dan tidak punya istri, itu maka jadi talak. Ya, jadi talak. Lalu kemudian karena pernikahan untuk istri yang kedua itu tidak memerlukan, tidak mensyaratkan bahwasanya istri pertama harus talak dan lain sebagainya, maka tetap sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. Kalau sesuai itu semuanya, pernikahan sirinya itu sesuai namanya, maharnya ada, saksinya, rukun-rukunnya semuanya ada, maka sah. Karena tidak dipersyaratkan untuk menikahi istri yang kedua atau poligami itu adalah ridho si istri pertama. Tidak perlu harus diketahui dan lain sebagainya. Dan itu secara syariat. Karena secara logika saya sempat lihat itu komentar itu, ndelok komentar itu gregeten ngono apa. Ya. Dan itu haram, hukumnya haram. Hah? Enggak perlu ikhlas sih sebenarnya. Orang kawin kata ikhlas lah. Enggak ono wong kawin ikhlas. Ayo. Nah, makanya ada yang mengatakan orang kawin itu ikhlas, tidak ikhlas. Artinya gini, 90% nafsu. Ya. Cuman karena nafsu itu diatur oleh syariat jadinya berpahala. Paham ya? Makanya dikatakan setiap ma'asi, kemaksiatan itu memperkuat itu apa, setiap wiqa atau melakukan hubungan badan itu memperkeras hati, kecuali wiqa atau berhubungan badan dengan orang yang halal atau halil ya, dengan pasangannya atau istrinya ya. Itu orang semakin banyak maka semakin berpahala. Termasuk ada seorang yang dia termasuk orang yang paling banyak di dalam Islam
mengarang kitab. Kitabnya itu halamannya itu ribuan, di zamannya itu sudah setiap jilid itu wakeh pokoknya. Ketika ditanya kok bisa kamu itu mengarang kitab segitu banyaknya, ya. Jawab beliau adalah, apakah ditanya kok bisa mengarang seperti itu? Apa nggak pernah cupet gitu? Nggak pernah apa namanya buntu pikirannya? Kok nggak pernah buntu pikirannya? Kata beliau, loh balik buntu. Loh terus kok bisa? Setiap saya buntu saya datangi yang nggak buntu. Repot ngomongin. Saya datangi istri saya, nanti muncul lagi itu. Dan memang seperti itu. Ya. Jadi masalah itu memang, tapi tadi tuh, kalau dia berniat bahasanya mentiadakan atau menafikan hubungannya dengan istrinya, maka talak. Sumpah sih enggak, tapi lafaz itu. Ya, masuk kepada kekinayah itu. Betul, mungkin ada yang lain? Oh, iya. Ada orang berumah tangga itu, ada orang berumah tangga dalam rumah tangga itu mungkin ada masalah gitu ya, sehingga menimbulkan sakit hati. Dengan adanya sakit hati, akhirnya nggak berhubungan karena sakit hati. Di dalam ilah diterangkan tadi bahwa ada kalanya kabir dan sogir gitu ya, dalam bahasanya. Dan ini nggak ada sumpah, nggak sumpah ini. Apakah sekalipun nggak ada sumpah, apa juga termasuk dalam ilah ini tidak takut sebaliknya. Satu ini ya. Kemudian kedua, ada seorang ini setengah sadar bilang pada istrinya bahwa kamu saya tamak. Cuma setengah sadar, dibilang sadar ya, mungkin nggak sadar, bilang nggak sadar, mungkin dia sadar. Ya apa kan? Kan juga. Apa itu termasuk jatuh tamaknya? Termasuk hilang atau gimana? Oke. Kalau yang pertama tadi itu tidak dinamakan ila. Kenapa? Karena termasuk rukunnya ilahnya nggak ada. Apa rukun ilah? Termasuk yang pertama adalah al-mahluf bih. Itu nggak ada. Maka jika rukun, kita tahu sesuatu jika arkannya atau rukunnya itu tidak ada, maka tidak dinamakan itu. Ya. Tidak dinamakan, kalau misalnya ilah ini tidak ada mahluf bih, tidak ada sumpahnya dan sebagainya, ya tidak dinamakan ilah. Tapi apakah itu idza? Ya. Ilah enggak, idza ya. Dosanya karena idzanya. Kalau kemudian si suami mengumpuli, si suami nggak kena kafaroh. Kafarohnya kalau orang sudah ilah terus disuruh mengumpuli kan? Kalau mengumpuli, selain mengumpuli si suami dapat kena kafaroh. Kafarohnya idkur raqabah muslimah. Lalu kemudian id'am ashrah masakin. Au kiswatuhum. Atau memberikan pakaian. Lalu kemudian yang keempat apa? Shaum salasata ayyam. Puasa 3 hari. Sudah disuruh ngumpuli, kemudian puasa. Ya, ngumpulin nek kate seneng ya mungkin dapat aneh ya. Tapi kate puasanya dan lain sebagainya atau memberikan makan ini itu kafarohnya. Tapi yang kasus tadi tidak ada kafaroh. Karena enggak sumpah. Ya, mana sumpahnya? Kan tadi katakan tidak sumpah. Ya. Terus yang kedua masalah setengah sadar. Ya. Terus dia mengucapkan kamu saya talak. Ya. Di sini sebelumnya waktu masalah raja'ah itu dikatakan ada yang namanya mengucapkan makna talak itu, mengucapkan talak itu dengan makna talak. Saya kasih contoh itu seperti kemarin, seorang istri mengatakan telik nih. Si istri mengatakan kepada suami, telik nih. Dan si istri itu dalam keadaan tangannya terikat. Telik itu artinya lepaskan aku kan. Lalu dia mengatakan telik nih. Si suami mengatakan, alas talak tuki. Si suami mengatakan, sudah sama saya talak.
Loh, apakah ini jadi pertalakan, perceraian? Nggak jadi. Kenapa? Karena tujuannya makna lain. Ya, lah kalau ini setengah-setengah ini apa? Ya kan tak talak. Tangi, Mas, sudah talak. Kapan aku ngomong talak? Loh anu, enggak ngomong, apalagi itu. Harus ada maknanya. Kalau ada tujuan dan korina atau bukti bahwasannya dia mengucapkan itu karena misalnya dalam keadaan geger kemudian mengucapkan sesuatu kalimat yang berarti atau berterjemahan cerai. Maka itu korinanya adalah tukaran. Tukaran muncul kalimat ini berarti memang cerai. Tapi kalau nggak ada korina dan lain sebagainya, ada korina yang menunjukkan hal lain. Seperti tadi diikat, dicancang tadi itu tolik ini itu. Itu nggak jadi talak. Jadi kalau majas nggak apa-apa berarti ya? Hah? Majas nggak apa-apa berarti ya? Jadi nggak soalnya sih nggak apa-apa berarti ya? Majas, tergantung majas sih. Majas itu ada banyak kan ya. Nggak jelas, nggak soalnya itu, jadi nggak bermasalah gitu ya. Kalau nggak Kalau soleh, nggak jelas dalam apa yang disampaikan oleh si suami tadi gitu. bukan lafadznya deh ya, orangnya nggak jelas. Lafadznya nggak jelas jadi kinayah. Membutuhkan niat. Kalau dia niat jadi, kalau nggak niat nggak jadi. Tapi ini dalam keadaan orangnya misalnya itu kasusnya seperti sakron ghair muta'addi. Orang minum mobil legen, nggak taunya legen tadi jadi toh mabuk, tak talak. Apakah jatuh? Nggak jatuh karena ghair muta'addi. Tapi kalau sengaja ngombe khamr terus main datangi suaminya atau minum narkoba, ya. Kemudian dia mabuk atau fly dalam keadaan seperti itu, mentalak istrinya jadi. Karena sengaja. Lah iki wong ngantuk, setis ngantuk, ndak karuan ngantuk tangeni, tak tahu. Itu kalau dia sadar ya selesai jadi. Kalau nggak sadar nggak jadi. Kalau nus-binus setengah-setengah, ya bisa ditanya sama suaminya nanti bersumpah atau bagaimana. Al-qauluhu dan omongan-omongan dia karena talak punya si suami. Nah, ya. Ada yang lain terakhir? Agus. Ya ono ya talak jastip iki ya ono ya. Talak jasa titip. Jadi gini, kalau itu si orang tadi itu thiqah, bisa dipercaya, ya, maka bisa jatuh. Misalnya dia nggak bisa pulang, dia bekerja di dia nggak punya wasilah atau apa-apa. Itu zaman dulu pernah banyak kejadian seperti itu. Datang, maaf suamimu sudah mentalak kamu. Dia mengatakan kepada saya, istriku yang bernama Fulanah saya talak. Disampaikan seperti itu kalau dia dipercaya, thiqah, maka selesai jatuh. Tapi pertanyaannya saya dititipi ya konco majelas, konco cangkruk seneng guyonan. Nah, maka apa? Sumpah demi Allah dia mengucapkan seperti itu. Iya, tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya minta doakan semuanya. Ya, doakan selamat. Ya. Oh ya. Ada besar di belakang pada saat dua tadi alur makawi dakali. Oh ya, saya ulang ya. Saya ulang. Iki catatan wae rek, aja kok rekam. Atau aja jangan di video, direkam enggak apa-apa, tapi di video aja ngene. Isin aku rek. Apa itu? Doanya Allahumma